Alhamdulillah, alladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'am zahiratan wa batinah. Alladzi ja'ala syahrul muharram awal syuhur al-qamariyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tudkhulu qailaha ila al-jannah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati'ina Muhammad alladzi ba'atha rahmatan jami'il ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama dari hati kita yang terdalam kita mengakui dan kemudian mengaturkan, merasakan, mengaturkan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, zahiratan wa batinah, lahir dan batin, terutama nikmat yang tidak ada banding, tidak ada tanding yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, nikmat taufik hidayah, panjang umur dan sehat walafiat. Dan alhamdulillah nikmat itu pun Allah himpunkan dalam diri kita pada kesempatan siang di cuaca yang cukup redup, dan dari rahmat Allah yang lain, nikmat yang lain, Allah berikan keringanan kaki kita, diri kita menuju bait buyutillah ini, rumah Allah Masjidul Hidayah yang kita cintai ini, dalam rangka sama-sama kita untuk melaksanakan doa yang kita, yaitu salat Jumat. Teriring semoga salatullah wa salamuhu selalu tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, Nabi penutup para nabi akhir zaman, yang teramat sangat kita harapkan syafaatnya bagi Rasulullah SAW dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh umat yang selalu istiqomah berpegang dengan sunnahnya sampai hari kiamat, dan semua kita semua ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa hari ke depan kita insyaallah dengan penuh keyakinan, insyaallah kita diberikan umur yang panjang menemui, menjumpai pergantian tahun baru Hijriah dari 144 Hijriah menjadi 445 Hijriah. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi Allah tentu tidak ada pengaruh, karena Allah memang tidak butuh waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu dibutuhkan untuk kita, untuk umat manusia di dalam menjalani kehidupannya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala terbebas darinya. Lantas apa yang hikmah yang Allah berikan kepada kita dalam putaran tahun ini? Tentu banyak hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan khutbah yang sempit ini, tentu tidak bisa disampaikan secara keseluruhan. Apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan di dalam proses penggantian waktu ini? Sebagai umat yang datang belakangan lahirnya dari baginda Rasul Muhammad SAW, tentu kita tidak bisa beramaliyah apapun namanya
tanpa ada teladan dari pendahulu kita. Dan terkait dalam masalah agama tentu harus berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama dan tentu diambilkan dari dalil-dalilnya, dari itu Al-Quran, hadis dan seterusnya. Jamaah Jumat rahimakumullah, yang semestinya kita lakukan pada saat Allah anugerahkan kepada kita menjumpai tutup tahun dan pembuka tahun Qamariyah dan Muharram ini, ada beberapa amal yang bisa kita lakukan. Yang tentu yang pertama adalah berdoa, doa akhir tahun, dan ada doa awal tahun. Sebagaimana kita maklum, tutup tahun dalam masa ini adalah ditandai oleh terbenamnya matahari. Asal kita doa sebagai akhir tahun, maghrib kemudian kita mulai dengan doa awal tahun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, an Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu qala, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'allamuna hadha du'a idza dakhalat as-sanah aw asy-syahr. Kata sahabat Abdullah bin Hisham adalah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yata'allamuna, mempelajari hadha doa ini idza dakhalat as-sanah aw asy-syahr, ketika mereka telah menjumpai, maksudnya tahun baru atau bulan Muharram. Apa yang dibaca? Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalam wal islam wa ridwan minar rahman wa jaza minasyaitan. Wahai Allah, masukkanlah tahun baru ini kepada kami dalam keadaan aman dan penuh keimanan, keselamatan dan keislaman, dan tentu mendapatkan ridwan dari Allah yang Maha Rahman, maka akan saya wajah minasyaitan, aman, terbebas dari keburukan. Dalam kajian ulama tasawuf ada yang disebut dengan takhalli, tahalli, dan tentu akhirnya tajalli. Maulah kita berintrospeksi diri, bercermin dengan segala siapalah kita, mau jujur mengakui kealfaan, kekhilafan kita, takhalli, lepaskan segala sifat-sifat yang tidak baik, kemudian kita hiasi diri kita dengan tahalli, bagaimana amal-amal soleh, akhlak yang baik dalam kehidupan kita. Dan yakin kalau seperti itu, tajalli pun akan kita dapatkan. Betapa kita bisa mengimplementasikan kebaikan kasih sayang itu tidak hanya kepada kita, tapi kepada masyarakat, soleh pribadi, individu, juga soleh ritual, soleh sosial. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 firmankan kepada Rasul untuk kita semua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan hendaknya mau melihat, memandang, introspeksi masing-masing di antara kalian, masing-masing orang untuk bagaimana menjalani kehidupan di depan. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Menarik dalam ayat ini, diawali dengan kata ittaqullah. Ada dua kata ittaqullah yang disebutkan. Introspeksi dengan dasar ittaqullah, menjalani kehidupan lewatnya pun dengan kata ittaqullah. Karena hanya takwalah yang memang menjadi perkara terbaik bagi kita. Yang berikutnya adalah
luangkanlah waktu, siapkan diri untuk kita berpuasa pada bulan Muharram ini. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang betapa Allah anugerahkan kepada dirinya kemampuan berpuasa, sehingga puasa-puasa Ramadan merasa tidak cukup baginya, maka ditambah dengan puasa-puasa sunat yang lainnya pun terasa masih kurang. Maka sahabat ini pun bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kiranya puasa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW sabda, afdal siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baik, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah itu, bulan Muharram. Dan berpuasa ini merupakan upaya kita untuk bisa bertaubat secara totalitas. Karena dengan berpuasa kita biasanya diberikan oleh Allah kemampuan menerima hawa nafsu kita, sehingga dengan berpuasa pada bulan Muharram ini awal tahun kita akan mulai dengan hal-hal yang terbaik, dan insya Allah kita tetap dengan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Allah, in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Kalau kamu ingin puasa seolah hampir sebulan sebagaimana puasa Ramadan, maka berpuasalah kamu pada bulan Muharram. Apa sebab? Fa inna fihi yawman taballah fihi ala qaumin. Karena